Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa semuanya, Nahdiyin, para subscriber dan seluruh penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Baik, mari saat ini kita dengarkan akidah Kiai Haji Nur Ihya Salafi. Beliau adalah bestinya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, juga termasuk pembatal nasab Ba'alwi. Mari kita dengarkan. Saya sekarang memang sengaja tidak akan mengomentari, tidak akan membantah. Kita dengarkan ceramah beliau secara utuh tentang sorga ini. Jadi sorga menurut beliau itu ya di dunia ini, mada mati sama wal ar, dan tempatnya berpindah-pindah, bisa di Ukraina, bisa di Jakarta, bisa di Eropa, di Arab Saudi. Ya inilah sorga itu. Setelah dah hancur, kemudian bangkit lagi, kiamat lagi. Itulah keyakinan beliau sekilas. Untuk lengkapnya mari kita dengarkan ini ceramah beliau, keyakinan beliau tentang sorga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'd. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini atau episode kali ini kita akan membahas tentang surga yang akan berakhir. Jadi jannah, kebahagiaan-kebahagiaan, surga-surga, kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan itu juga akan ada batasnya. Karena semuanya adalah ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah akan berakhir. Namun berakhirnya surga atau kenikmatan kebahagiaan itu sesuai dengan ketentuan Allah. Khalidina fiha abada berarti masih menunggu waktu yang sangat lama. Karena kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu pasti akan rusak, akan hancur, akan musnah. Kecuali Allah sendiri yang tidak akan pernah berakhir. Wal awwal wal akhir. Allah awal tanpa permulaan dan akhir tanpa pungkasan, itu Allah. Tetapi kalau surga, neraka dan lain-lain itu adalah makhluk Allah yang semuanya pasti akan berakhir. Lalu terus bagaimana? Janji Allah yang khalidina fi abada itu adalah isyarat dari waktu yang sangat lama, khalidina fi abada, dan bisa berpindah-pindah surga itu. Misalkan ketika daerah itu sudah dibangun susah payah oleh peradaban manusia, menjadi sarana kenikmatan surgawi oleh penduduknya, oleh rakyatnya, tiba-tiba ada bencana alam, tiba-tiba ada bencana perang, sekaligus dan otomatis tempat yang indah itu akan berakhir. Seperti halnya sejarah Nusantara puluhan ribu tahun yang lalu yang sudah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah loh jinawi, ternyata dengan adanya letusan gunung secara serentak peradaban kita musnah. Hanya tersisa beberapa manusia saja. Ya tidak beberapa jumlah puluhan ratusan, nggak mungkin masih ribuan, tetapi mulai berserak dan memulai peradaban baru lagi, bangkit kembali, kiamat kembali. Contoh pada saat ini, Ukraina sebelum diserang, diinvasi oleh Rusia, Ukraina ya surga, ya kan? Kiev, ya kan? Kharkov, Donbas, Mariupol, ya. Di sana penuh dengan fasilitas surgawi, termasuk klub sepak bola Mariupol yang terkenal kan Ukraina. Sekarang lihat, neraka rata dengan tanah oleh senjata-senjata canggih Rusia, maksud. Berarti surga di Ukraina juga berakhir, menunggu kebangkitan kembali. Nanti setelah invasi selesai, ada perundingan kembali, dibangun kembali, akan ada surga-surga kembali. Seperti firman Allah dalam surat Hud ayat 108 ya. Wa amal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk. Jadi surga itu akan berakhir. Selagi masih ada langit dan bumi akan tetap ada surga itu. Berarti surga itu berada di bumi, di bawah langit. Adapun orang-orang yang beruntung, yang berbahagia, maka dia akan masuk surga selamanya, selagi masih ada langit dan bumi. Kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Jadi jangan seperti bayangan yang kita imajinasi, ya,
menurut ekspektasi pemikiran kita selama ini bahwa akan terus dan tidak. Bisa berubah-ubah tempat sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi surga itu bisa berhubungan dengan hukum relativitas ruang dan waktu. Ruang dari tempat, ya seperti Ukraina tadi. Bisa juga Arab Saudi. Selama ini Arab Saudi kan gersang ya kan, tandus ya kan. Rasulullah jawab, tidak akan datang atau terjadi hari kiamat sebelum tanah Arab menjadi kebun-kebun ya kan. Nah, sudah terbukti sekarang. Mulai 2011 kemarin, entah itu akibat dari perubahan iklim atau apa, tapi memang sekarang terbukti. Turun hujan deras, banjir, di sana sudah ada sungai-sungai Jannah, Tajri Rintah, di Langgar ada kebun-kebun ya, yang mengalir sungai di bawah, sudah ada di sana. Kan sudah terbukti kan. Sekarang menjadi Jannah-Jannah. Jadi bayangan kita kadang tidak selamanya benar. Jadi informasi kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi informasi yang kita terima, kita pahami tentang surga, tentang jannah itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataan yang ternyata surga itu juga akan berakhir, akan musnah, berganti tempat lain, menunggu waktu yang lain. Jadi ini bisa diterima oleh akal sehat kita. Nah, yang tidak berakhir itu apa? Yang khalidina fi abadan, yaitu tadi tetap akan terus ada kematian, kelahiran, ada orang bangun, ada orang perang. Terus bumi ini akan dinamis, diisi dengan orang baik dan orang buruk. Surga dan neraka terus berjalan, masih dinamis terus. Khalidina fi abadan itu bisa miliaran tahun yang akan datang, secara global, keseluruhan planet bumi ini. Jadi jangan sampai umat Islam ini punya persepsi dang-dang cepat kiamat. Rata-rata kan begitu ya. Wah, besok kiamat, enggak. Pahami dulu, benahi dulu pemahaman kita tentang kiamat sesuai yang saya sampaikan dalam episode kemarin itu. Ya. Baru kita melangkah ke pemahaman yang lebih dalam tentang surga, neraka, dan nikmat siksa di dalamnya. Kalau tidak urut mulai dari episode pertama, bingung nanti. Jadi jangan kita poinkan, wah dang-dang cepat kiamat. Enggak, sudah kiamat kok. Sama dengan kita ini berada di surga, tidak merasa kalau kita berada di surga. Yang dianalogikan seperti halnya kita mempunyai tiket kereta api. Ya. Tiket kereta api sudah kita beli. Nah, kereta api ini sudah ada di depan kita. Ya, oleh petugas stasiun kita diarahkan, silakan masuk ke dalam kereta. Kereta akan segera berangkat menuju tempat tujuan Anda. Tapi kita malah tidak percaya. Ini kan keretaku kok enggak ya? Ya kan? Nah, gimana ini? Akhirnya kereta berangkat benar. Lah kita masih menunggu. Keretaku mana? Ketinggalan kereta kita. Yang kita minta selama ini kan surga. Kita sudah dikasih Allah surga. Malah kita masih menunggu surga. Surga versi siapa? Kita ini dibodohi oleh penjajah. Baik penjajah secara politik, ya, budaya, dan hegemoni ekonomi. Sekaligus pemahaman tentang konsep surga dan neraka itu. Sehingga kita ini tertinggal jauh. Orang-orang Arab itu sudah masuk surga, orang Cina, orang Eropa, ya, sudah masuk surga. Kita masih baru akan ya. Kita masih diberi janji-janji, baru akan nunggu mati. Nanti nunggu mati, baru akan, belum masuk surga. Akhirnya apa? Bagian surga ini dinikmati oleh bangsa lain. Kita dibodohi. Dibodohi padahal kita sudah dikasih oleh Allah makanan. Apapun yang ada, minuman, ikan-ikan, ya kan? Emas, perak, tembaga, batu bara, semua serba ada. Ya, serba ada. Karena kurang syukurnya kita alias kurang mampu mengelola sumber daya manusia kita ini masih terbatas dan identik dengan mindset bangsa terjajah. Akibat dari bekas-bekas 3 abad lebih ya dijajah oleh Ya'juj Ma'juj, diteruskan oleh bangsa kaum Sipit dari Jepang. Akhirnya apa? Kita masih mental terjajah. Apalagi dimasuki oleh pengaruh-pengaruh dari Arab, ya kan? Yang memasukkan budaya-budaya ke Indonesia. Akhirnya apa? Nusantara ini terpuruk. Ketika ada umat Islam Nusantara yang ingin bangkit, selalu dikonotasikan sebagai penganut aliran sesat, kejawen dan seterusnya. Padahal Al-Quran, ngendikannya Allah, hadis Nabi sudah jelas. Sudah jelas, tapi kita ini masih dibikin tidak jelas. Atau hanya dikasih angan-angan, PHP, angin surga saja. Bukan surga, anginnya saja. Anginnya saja. Coba lihat, 99% ceramah-ceramah yang laris di lapangan, Ustadz Kiai yang laris di lapangan itu gara-gara insya Allah nanti akan masuk surga. Nanti kabeh. Nggak ada yang sekarang. Baru Ustadz Nur Ihya ini loh, dari Surabaya yang berani mengatakan surga ini sekarang. Sekarang sudah ada surga. Apakah kalian mau berpaling? Fabi'ayyi ala'i rabbikum tukadziban?